Kita tentu sudah tahu, seperti apa kisah Nabi Nuh. Pada masanya, terdapat kaum yang enggan untuk beriman kepada Allah. Padahal, Allah telah mengirim Nabi Nuh agar mengetahui jalan kebenaran. Tetapi, mereka menyangkalnya. Hingga akhirnya, Allah memberikan bencana yang amat luar biasa, yakni banjir. Ada pihak yang mengatakan, bahwa banjir di masa Nabi Nuh, terjadi hingga memenuhi seluruh dunia ini. Sayangnya, banyak pihak lain bahkan yang setingkat ulama, menerima begitu saja, tanpa menyelaraskannya dengan Al-Quran. Hal ini bisa dimaklumi, karena penafsiran-penafsiran tentang masa lampau, selalu dikaitkan dengan kisah Israiliyat, agar memperoleh pemahaman yang lebih luas. Namun mohon maaf, kali ini, kita akan membantah Alkitab dengan Al-Quran, dan tentu saja dengan logika berpikir kritis. Berdasarkan Alkitab, dengan cukup jelas dinyatakan, bahwa banjir yang terjadi pada zaman Nuh saat itu, bersifat global. Mereka mengklaim, Kejadian 7 ayat 11 menyatakan, bahwa terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Selain itu, dalam Kejadian 1 ayat 6-7, dan Kejadian 2 ayat 6 juga jelas dinyatakan, bahwa lingkungan sebelum banjir saat itu, sangat berbeda dengan apa yang ada saat ini. Berdasarkan bagian ini, dan penjelasan di bagian lain di Alkitab, juga berdasarkan catatan fosil dan penemuan geologis masa kini, mereka mengklaim, bahwa sangat masuk akal, jika kita beranggapan, bahwa pada masa lampau bumi pernah ditutupi dengan semacam tirai air. Dan Tuhan berkata, Aku akan membinasakan manusia yang telah kuciptakan dari permukaan bumi, kedua jenis yang ada, manusia dan binatang, dan segala yang merayap, dan unggas-unggas di udara, yang karena telah mengecewakan Aku yang telah menciptakan mereka. Akan tetapi, Nuh mendapatkan kasih sayang di mata Tuhan. Ayat yang paling jelas dalam menunjukkan keluasan banjir, adalah Kejadian 7 ayat 19-23. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinyalah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit, sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati dan binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, dan binatang liar, dan segala binatang merayap, yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang melata serta burung-burung di udara, sehingga semuanya dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup, dan semua yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu. Dalam ayat ini, kita tidak hanya menemukan kata semua atau segala digunakan berulang-ulang, tapi kita juga menemukan frasa seperti dan semua gunung-gunung di bawah kolong langit ditutupi, sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya. Dan juga kalimat lalu matilah dan binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, serta semua manusia, dan sebagainya. Namun, jika kita menalar kembali kisahnya, yang membawa semua jenis tumbuhan dan hewan berpasangan ke atas bahtera, apakah komodo di Indonesia juga harus berjalan ke bahtera? Anggaplah kejadian itu di area Timur Tengah, berapa lama komodo harus berenang untuk sampai ke sana? Begitu juga dengan beruang kutub, pinguin di Antartika, kanguru di Australia, sampai kecoa Madagaskar, apakah mereka berenang sampai sana? Bahkan, siput endemik Borneo Achmelanana yang hanya ada di Kalimantan, dan juga ikan wader pari yang hanya bisa hidup di air tawar, haruskah berenang mengarungi lautan luas untuk bisa sampai ke bahtera? Belum lagi tumbuhan endemik yang hanya bisa ditemukan di Indonesia, seperti bunga Rafflesia arnoldi dan bunga bangkai, apakah ada kurir yang menjemputnya? Kemudian manusia, apakah Nabi Nuh sudah berkeliling dunia untuk berdakwah? Apakah Nabi Nuh sudah masuk ke suku-suku pedalaman di seluruh dunia tanpa terkecuali? Ataukah Nabi Nuh belum ke sana, tahu-tahu mereka ditenggelamkan begitu saja dan dicap sebagai kafir? Lalu, ketika mereka sudah di atas kapal, berapa banyak orang yang mengalami hipotermia, karena berada di ketinggian yang melebihi Gunung Everest? Selanjutnya, ketika mereka sudah turun dari kapal, apakah komodo pulang ke Indonesia, tidak berminat tinggal di tempat lain? Siapa yang mengembalikan tumbuhan ke tempat asalnya? Semua pertanyaan ini, tentu saja bisa dijawab dengan kalimat, Tuhan bisa segalanya, akal manusia tidak akan sampai, dan perdebatan pun selesai. Sudah, video sudah selesai. Tapi tunggu, versi Al-Quran belum saya bahas. Al-Quran memandang banjir dengan sudut pandang yang sangat berbeda, dibandingkan Pentateuch dan legenda-legenda lain tentang banjir, yang diriwayatkan dalam berbagai kebudayaan.
Pentateuch, yakni 5 kitab pertama dalam Perjanjian Lama, yang menyatakan bahwa banjir tersebut bersifat global, menutupi seluruh bumi. Sebaliknya, ayat-ayat Al-Quran tentang peristiwa ini, membawa pada kesimpulan, bahwa banjir itu bersifat regional atau lokal, dan tidak menutupi seluruh bumi. Dalam Al-Quran jelas ditunjukkan, bahwa tidak seluruh dunia, tetapi hanya umat Nabi Nuh saja yang dihancurkan. Nabi Nuh, hanya diutus kepada umatnya, dan banjir tersebut, hanya memusnahkan umat Nabi Nuh. Antara Adam dan Nuh, terdapat 10 generasi. Di mana, jika minimal tiap orang berumur 1000 tahun, maka paling tidak, ada masa 10.000 tahun, yang berarti manusia telah berkembang biak dengan amat banyak, menjadi macam suku dan bangsa. Bahkan dikatakan, bahwa Adam tidak meninggal, sehingga melihat 40.000 orang dari keturunannya, sedang usia Nabi Adam mencapai 1000 tahun. Setelah 10 generasi, muncullah penyembahan berhala pada Bani Adam yang sudah terpencar. Maka, Allah mengutus Rasul pertama, yaitu Nuh, tapi terbatas pada kaumnya saja, yaitu Banu Rasib saja. Karena tiap Rasul, hanya diutus pada kaumnya, kecuali Nabi Muhammad. Karena itu Allah berfirman, dan sesungguhnya, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir, kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat menyedihkan. Mereka yang dimusnahkan, adalah orang-orang yang sepenuhnya menolak pernyataan kerasulan Nuh, dan berkeras menentang. Ayat-ayat yang senada cukup gamblang, maka, mereka mendustakan Nuh, kemudian kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya, mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Dari sini saja sudah jelas, bahwa Nabi Nuh hanya ditugaskan untuk berdakwah kepada kaumnya saja, tidak harus berkeliling dunia untuk mendakwahi semua manusia, karena itu bukan tugasnya. Yang ditugaskan untuk seluruh dunia, adalah Nabi Muhammad. Dan kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Nabi Muhammad juga pernah bersabda dalam haditsnya, adapun aku, maka aku diutus pada seluruh manusia, semuanya, sedang Nabi sebelumku hanya diutus pada kaumnya saja. Artinya, jika Allah mengutus Nuh pada kaumnya saja, lalu apakah masuk akal, Allah menenggelamkan seluruh bumi dan memusnahkan kaum-kaum yang lain, tanpa memberi peringatan? Dalam Al-Quran Allah menegaskan, bahwa dia tidak akan menghancurkan suatu umat, kecuali telah diutus seorang Rasul kepada mereka. Penghancuran hanya terjadi, jika seorang pemberi peringatan telah sampai kepada suatu kaum, dan ia didustakan. Allah menyatakan dalam surat Al-Qasas ayat 59, dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum dia mengutus di ibu kota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota, kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kedoliman. Belum lagi, kehidupan-kehidupan selain manusia, berupa binatang dan tumbuhan akan musnah dari seluruh dunia, lalu apa salah mereka, dan apa perlunya Allah ikut membinasakan mereka? Padahal Allah berfirman, barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, maka untuk dirinya sendiri, dan barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka untuk dirinya sendiri. Dan sekali-kali, tidaklah Robmu menganiaya hamba-hambanya. Tidak ada dalil syahih, baik dari Al-Quran maupun hadits yang dapat diterima sebagai landasan, bahwa banjir Nuh melanda seluruh dunia. Ayat Al-Quran yang disangkakan menunjukkan hal demikian, biasanya adalah surat Nuh ayat 26. Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Mereka berpendapat, bahwa semua orang kafir di seluruh muka bumi, dilibas habis dengan banjir, kecuali yang mengikuti Nabi Nuh. Padahal kenyataannya, Nabi Nuh tidak diutus untuk seluruh umat manusia. Kemudian, hal ini juga berasumsi, bahwa kata bumi, menunjukkan seluruh bumi. Padahal jika kita cermati, banyak sekali dalam Al-Quran penggunaan kata bumi, tapi yang dimaksud adalah bumi tertentu. Perhatikan ayat berikut. Dan sesungguhnya, kami telah membinasakan umat-umat sebelum kalian, ketika mereka berbuat kezoliman. Padahal, rasul-rasul mereka telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, tetapi mereka sekali-kali tidak hendak beriman. Demikianlah kami memberi pembalasan, kepada orang-orang yang berbuat dosa. Kemudian kami jadikan kalian pengganti-pengganti mereka di muka bumi sesudah mereka, supaya kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat. Bumi yang dimaksud, adalah bumi Jazirah Arab, karena Hitob, atau lawan bicara yang dimaksud, adalah orang Arab. Dan tidak mungkin diartikan seluruh dunia, karena kenyataannya, orang Arab bahkan setelah Islam, tidak mampu menguasai seluruh dunia.
Kemudian surat Al-A'raf ayat 137, dan kami berikan kepada kaum yang telah ditindas itu, bahagian timur bumi dan bahagian baratnya yang telah kami beri berkah padanya. Dan telah sempurnalah perkataan Robmu yang baik untuk Bani Israel, disebabkan kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya, dan apa yang telah dibangun mereka. Yang dimaksud kaum yang tertindas, adalah Bani Israel. Dan bumi yang dimaksud di sini, adalah bumi Syam yang diberkahi, bukan bumi bagian timur mulai Indonesia, dan bumi bagian barat sampai Amerika. Enak sekali mereka. Lebih jelas lagi pada surat Al-A'raf ayat 69, mengenai ucapan Nabi Hud pada kaumnya. Dan ingatlah oleh kamu sekalian, di waktu Allah menjadikan kalian sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah lenyapnya kaum Nuh. Dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, supaya kamu mendapat keberuntungan. Di sini sedang berbicara tentang kaum Ad. Allah jadikan sebagai penguasa pengganti kedudukan kaum Nuh, sedang posisi kaum Ad ada di Ahqaf Yaman. Jadi, bumi kaum Nabi Nuh, tak urung posisinya tidak jauh dari situ, yaitu sekitar Kufah Irak saja. Lalu kemudian ucapan Nabi Soleh, dan ingatlah olehmu, di waktu Allah menjadikan kalian pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah kaum Ad, dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar, dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Jadi setelah kaum Nuh binasa, Allah jadikan kaum Ad sebagai pengganti. Lalu setelah kaum Ad binasa, Allah jadikan kaum Samud penguasa bumi. Kenyataannya, kaum Samud hanya menghuni Diyar Samud, kawasan antara kota Madinah dan Tabuk. Daerah kaum Nuh, Ad, dan Samud, merupakan satu kawasan, Asia Barat Daya saja. Jadi, bumi yang dimaksud adalah kawasan itu saja, bukan seluruh dunia. Jadi sangat tidak adil, dan bukan merupakan sifat Allah, jika Nabi Nuh hanya berdakwah di Timur Tengah saja, lalu orang yang sedang enak-enak tidur di pedalaman Papua tahu-tahu ditenggelamkan, karena tidak mendengar dakwahnya Nabi Nuh. Setahu saya, zaman dulu belum ada internet dan radio. Bahkan pengeras suara saja belum ditemukan. Dengan pemahaman ini, maka, runtuh pula teori yang mengatakan, bahwa semua manusia yang hidup sekarang, adalah keturunan Nabi Nuh saja. Lalu, bagaimana dengan temuan arkeologi, ataupun mitos di seluruh dunia, yang semua menyatakan, bahwa di daerahnya pernah terjadi banjir besar? Jadi begini. Kopi saya sudah kemasukan cicak, jadi saya mau bikin kopi dulu.